Bu, ini kan ada sekarang ini lagi hot ini yang tentang klepon. Klepon yang diharamkan. Itu hoax atau enggak itu? Semangat muda, sahabat Nusantara. Sekarang udah Senin aja, kita ketemu lagi di acara Who Walk the Talk Show. Bersama saya, Tommy Sujana. Mengupas tentang inspirasi dari hati dan cara fun, menyenangkan. Ya, jangan lupa setiap Senin, premier jam 19.30 WITA. Jadi sambil santai, minum kopi, sambil nonton Who Walk the Talk Show, WWTT. So, hari ini kita bahas lagi sesuatu yang berbeda. Karena Who Walk the Talk Show ini selalu menyajikan hal-hal yang berbeda, program-program yang berbeda. Bukan hanya tentang bisnis, lifestyle, entertainment, ekonomi. Bukan itu aja. Minggu lalu kita bahas spiritual. Nah, hari ini kita bahas lagi yang bukan dunia nyata. Mau tahu? Tetap tonton terus sampai habis. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita bahas tentang dunia maya. Jadi, tentang cybercrime, kejahatan dunia maya. Kami hadirkan orang hebat dan luar biasa yang ahli di bidangnya. Kita akan ditemani seorang narasumber kece banget, ya, keren banget, seorang Wonder Woman, AKBP Gusti Ayu Putu Swinaci, SIK MIK. Beliau Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Bali, Ibu Ayu. Terima kasih loh Ibu udah hadir di sini ya. Terima Kece kasih. banget ya, ini ternyata yang ngurusin cybercrime-nya Polda di Bali ya. Ini adalah Ibu Ayu. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Baik ya. Saya kabar baik hari ini dan sehat selalu. Sehat selalu. Thank you udah datang di sini, udah bersemangat untuk hadir di sini. Nanti kita akan berbagi informasi tentang cybercrime ya. Iya. Yes. Nah, biasa dipanggil Ibu Ayu. Bu Ayu adalah seorang kepala subdirektorat divisi 5 kejahatan cyber ya. Apa perspektif umumnya jadi tentang dunia yang semakin tanpa batas karena teknologi internet? Kita mau tahu nih. Jadi cybercrime itu apa sih, Bu? Ya. Baik. Cybercrime itu bisa dikatakan sebagai dunia yang tidak nyata. Dunia nggak nyata. Dunia gitu ya. yang tidak nyata, kemudian di sana aktivitasnya menggunakan fasilitas-fasilitas di internet. Nah, kemudian di Subdit Cyber ini kita menanganin kejahatan-kejahatan terkait dunia maya. Baik itu mulai ada kejahatan penipuan online, kemudian hoax, pencemaran nama baik, kemudian hacker, dan lain-lainnya itu yang semuanya itu muaranya kita tanganin di cybercrime. Oke, Ibu sudah berapa lama Bu menangani urusan cybercrime ini? Kebetulan cybercrime ini terbentuknya sebagai subdirektorat itu di tahun 2018 dan 2018. mengawalinya di Bali. Saya Kasubdit yang pertama di Direktorat Reskrimsus sebagai Kasubdit Cybercrime. Dan seorang perempuan tangguh ya, perempuan tangguh kece yang itu memimpin unit cybercrime di Polda Bali. Nah, itu kan kata dirimu. Bu, ini mau tahu nih Bu Ayu. Secara umum, cybercrime itu kan kita artikan sebagai bentuk kejahatan menggunakan teknologi device atau perangkat ya, yang dilengkapi dengan jaringan internet, ya kan? Betul. Nah, sebenarnya kejahatan yang seperti apa ya dianggap cybercrime? Baik, kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan cybercrime itu Yes. adalah kejahatan yang menggunakan fasilitas internet yang dapat diakses melalui teknologi informasi. Jadi apapun itu kejahatannya, kalau dia mempergunakan fasilitas internet dan dapat diakses melalui media elektronik,
itulah kejahatan cybercrime. Oke, jadi kejahatannya berupa Sama seperti kejahatan dunia nyata, seperti penipuan, tetapi dia melalui kejahatan online. Jadi Kemudian pencurian data, pencurian menggunakan akses melalui data, menggunakan fasilitas internet juga. fasilitas internet. Kemudian mau mencemarkan nama baik orang yang mungkin kalau di dunia umum itu, di dunia nyata itu kita berhadapan face to face, langsung di depan umum. Nah, tetapi kalau di kejahatan dunia maya ini untuk mencemarkan orang menggunakan fasilitas media sosial yang ada saat ini yang disiapkan oleh platform-platform itu. Kemudian hoax. Kalau di dunia nyata kan juga ada penyebaran berita bohong itu secara langsung, bahwa berita itu dikemas sedemikian rupa, kemudian disebarkan kepada masyarakat dan masyarakat percaya. Nah, justru di media internet ini efeknya lebih luar biasa, gampang diakses, kemudian cepat sekali ininya penyebarannya dapat secara masif, sehingga efeknya itu akan lebih besar kepada masyarakat, baik itu yang menjadi korban maupun yang pelaku ini akan lebih gampang menyebarkan hoax ini. Jadi itu dengan mudah diterima oleh masyarakat gitu ya. Kadang-kadang orang yang menerima itu nggak pakai saring dulu, jadi asal sharing gitu ya. Apapun yang diterima ketika masyarakat kita mungkin informasinya sedikit terkait informasi yang didapat itu, dan dia ingin menjadi pahlawan. Saya dapatnya informasi dari si A gitu, langsung share. Dia tidak saring dulu, bener nggak sih ininya? Dan yang lebih fatal lagi, dia masyarakat ini atau kita ini membaca itu tidak sampai selesai, tidak sampai habis. Baca judulnya doang. Baca judulnya atau mungkin capturean di atasnya tuh, padahal di belakangnya, ini kejadiannya tahun 2005 gitu misalnya, dikatakan judulnya dibilang tahun 2020 gitu misalnya, padahal itu kejadian tahun lalu, bisa dikemas ulang sehingga terjadilah berita hoax itu. Nah, penyebaran berita hoax di masyarakat ya, gimana cara kepolisian menanggulangi berita hoax ini? Karena dari judul satu berita saja masyarakat sudah dengan sangat mudah terprovokasi. Jadi kayak kata Ibu, judulnya aja yang dibaca, isinya belum dibaca, sudah terprovokasi. Karena media kan sering judulnya dibuat bagaimana gitu ya. Terus belum lagi gambarnya dipakai gambar yang zaman dulu kayak begitu. Gimana cara menanggulangi hoax ini? Baik. Pihak kepolisian, khususnya kita di cyber, baik dari cyber jajaran Polda maupun cyber Mabes Polri. Jadi Polri dalam menanggulangi hoax ini ada cara preventif maupun dan represif. Ya. Kalau preventifnya, ya salah satunya saya duduk hari ini sama Mas Agung, kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, bagaimana sih masyarakat itu ketika kita menerima sebuah informasi, agar kita tidak menjadi korban hoax, menjadi korban maupun jadi pelaku hoax. Yang pertama kita harus mau melakukan verifikasi terhadap informasi maupun berita, gambar, video yang kita terima. Kita verifikasinya caranya bagaimana? Ya mungkin kita saat ini kan masyarakat kita itu sudah melek internet ya, sudah kemudian internet bisa diakses di mana-mana. Jadi kita verifikasi mungkin misalnya ke Google atau enggak sumber-sumber yang jelas. Misalnya dikatakan misalnya sumbernya dari media ini. Kita searching aja media ini benar tidak ada beritanya. Kalau tidak ada sudah abaikan, ini bukan real. Kemudian kalau memang di sana dicantumkan sumber apa gitu, kita konfirmasi ke instansinya. Misalnya nih terkait sekarang saat ini ada COVID apa segala macam, misalnya ada bocor data ini, data itu diinformasikan di wilayah ini ada seperti ini, kita klarifikasi sebagai masyarakat yang baik, sebagai warga negara yang baik, kita klarifikasi dan verifikasi berita-berita yang kita terima, jangan asal sharing. Ya, kemudian yang ketiga kita lakukan saring sebelum sharing. Ya, kalau memang ini berita hoax, ini tidak benar, datanya tidak real, kemudian informasinya tidak benar, sudah cukup sampai di diri kita saja, cut, stop, hapus. Demikian. Nah, kalau dari sisi Ibu dengan jajarannya Ibu, mengcounter itu gimana di hoax itu ya?
Baik, kalau untuk jajaran cybercrime Polda Bali, jadi kita punya sejenis pasukan, ya, pasukan khusus untuk mengkanter-kanter, untuk meluruskan berita-berita hoax ini. Nah, kita kalau setiap hari kita melaksanakan patroli cyber ya. Sasarannya kita adalah konten-konten yang memang ada indikasi penyebar hoax. Kemudian isu-isu yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian isu-isu yang memang dapat meresahkan masyarakat. Itu sasaran patroli kita setiap hari. Nah, ketika kita menemukan konten yang memang dia posting atau menayangkan hal-hal yang tidak benar, kita laksanakan yang pertama counter narasi. Ya, ketika itu informasi itu tidak benar, kita laksanakan counter narasi, kita memberikan edukasi di sana, baik itu kepada masyarakat maupun kepada admin yang memposting informasi itu, kita luruskan beritanya tidak seperti itu. Ya, kepada masyarakat jangan mengikuti, atau kita juga mengedukasi bahwa ini beritanya tidak seperti ini. Kita sajikan berita-berita atau data-data yang memang faktanya. Kemudian ketika itu memang benar-benar hoax dan profiling kita itu adalah konten fake account, kita laksanakan report kepada platform yang bersangkutan, misalnya IG, FB, apa itu segala macam, kita laksanakan report. Sehingga platform itu mendatakan bahwa ini akunnya palsu, fake account, tidak layak untuk dikonsumsi oleh publik. Itu secara preventifnya. Tetapi kalau untuk represif, kita kan tetap nih dari hasil patroli cyber ini, mana sih yang berpotensi untuk bisa menimbulkan konflik, kemudian bisa menimbulkan sara, kemudian bisa mencemarkan nama baik seseorang. Nah, kita profiling, ini pelakunya, ya kita lakukan penindakan sesuai prosedur yang berlaku kalau memang perbuatannya memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan. Bu, ini kan ada sekarang ini lagi hot ini, yang tentang klepon yang diharamkan. Itu hoax atau enggak itu? Kan itu perlu pembuktian lebih lanjut ya. Kalau masalah haram tidaknya itu memang apapun itu yang diharamkan itu kan harus diperlukan penelitian dong. Kalau memang hasil penelitian dari instansi yang berwenang ini haram, ya nanti akan diterbitkan label haramnya. Tapi kalau memang ini hanya diklaim oleh salah satu pihak yang mengharamkan, ya perlu diluruskan, perlu diberikan edukasi. Itu lagi viral banget nih. Dan bahkan di kitanya kita sampai bikin kopi klepon, Bu. Itu enak, kleponnya enak loh. Di sini ada kopi klepon. Oke, nanti kita coba ya. Nah, ini cybercrime kan bukan tentang hoax aja. Ya. Salah satunya adalah hacking atau peretasan, ya kan? Nah, bagaimana dari sisi ini viral ya di bulan Mei tahun 2020, peretasan atau hacking ya. Itu ada datanya terhadap salah satu platform penjualan, betul Ibu ya, itu juga lagi viral waktu lalu itu ya. Dan juga salah satu provider perusahaan telekomunikasi seluler, ya kan, yang berhasil dibobol oleh hacker-hacker, ya kan, data-data mereka ada diperjualbelikan. Apa upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian dan lembaga-lembaga terkait menanggulangi itu? Nah, baik. Yang pertama pasti kita lakukan profiling dulu ya. Profiling dulu terhadap pelakunya. Kemudian kalau tidak tembus itu, mungkin kita kerjasama dengan platform-platform penyedia media-media yang di hacker ini. Sudah ketemu Bu pelakunya itu? Nah, kalau memang karena negara kita dengan negara lain itu kadang-kadang kasus-kasus tertentu itu di negara lain itu tidak dianggap sebuah kejahatan. Sehingga kalau memang itu dianggap bukan kejahatan, kita hanya bisa mereport. Ya, kita hanya bisa mereport ke platform medianya. Ya, mereport kepada platformnya bahwa ini akunnya tidak benar. Tapi kalau memang hacker, ya itu perlu penyelidikan mendalam biar tidak salah orang kita mengambil orang. Kalau beberapa kasus yang di hacker sih ada sih yang sudah terungkap. Nah, ini sekarang bagaimana kaitan Bu cybercrime dengan kasus korupsi?
Karena saat ini kan kelihatan kejahatan itu dari sisi korupsi itu semakin marak terjadi di Indonesia dengan pengusutan pada detail transaksi rekening mungkin, terus money laundry dan lain-lain. Terkait dengan kasus korupsi, itu tetap ditangani oleh subdit tertentu ya, subdit khusus yang menangani terkait korupsi. Tetapi kalau memang dibutuhkan untuk tracing ya. Kemudian dibutuhkan untuk profiling, kita backup. Oke, berarti masuknya di situ ya, jadi backup dulu, ada tracingnya. Jadi kasus intinya, pokok kasusnya itu, pokok perkaranya itu ditanganin oleh tindak pidana korupsi, kemudian support data, support informasi yang terkait dengan IT, yang terkait dengan cyber, kita support. Dan itu memang butuh satu kerjasama kan? Iya betul. Dari unit cyber untuk kasih informasi ya? Iya. Oke. Selama ini ada nggak kasus yang besar yang pernah dari jajaran Polda, Cybercrime Polda diusut sebelumnya? Untuk sementara sih masih konvensional ya. Masih konvensional. Masih konvensional. Kalau kasus besar seperti itu untuk di Polda Bali masih konvensional, belum melibatkan cybercrime. Oke, jadi belum sampai di cybercrime ya untuk kasus itu ya. Nah, kalau tentang tentang korupsi ya gitu kan. Kalau tentang terorisme, Bu. Cybercrime di sisi terorisme. Jadi kayak kan biasa tuh teroris itu sering bikin video ya kan, terus disebarkan, fungsi dia untuk menteror, menakuti ya kan. Itu bagaimana? Ya, baik. Sama seperti kasus cybercrime yang lainnya, ketika kita melakukan patroli cyber, kita menemukan akun-akun atau postingan-postingan yang memang arahnya radikal, terorisme. Yang pertama kita pasti tetap lakukan profiling pemilik akun. Kemudian kita akan lakukan penyelidikan lebih mendalam. Ketika kita ketemu dengan pelaku pemilik akun, ya kita pasti tetap laksanakan interogasi prosedur yang berlaku. Kemudian ketika kita memang menemukan itu akunnya fake account, ya pertama pasti kita kerjasama dengan Kominfo untuk men-take down atau mereport akun itu sehingga tidak viral lagi di masyarakat. Dan kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpapar dengan akun-akun yang seperti itu. Nah, gimana dari sisi kepolisian mengidentifikasi ini adalah cybercrime di sisi terorisme atau apa misalnya? Ya, apakah Ibu dengan jajaran terus secara aktif kayak tadi yang patroli tadi, atau memang lebih banyak itu laporan-laporan yang masuk dan ditindaklanjuti? Baik, pada kesempatan ini saya juga sampaikan bahwasanya Polda Bali ini saat ini kita punya satgas khusus namanya Satgas CTOC. Nah ini coba deh kita dengar ini yang lebih spesifik lagi nih. Jadi lebih detail lagi. Coba Bu Ayu kasih penjelasan ke kita nih. Silakan. Ya, Satgas CTOC ini dibentuk oleh Bapak Kapolda Bali dalam rangka menjaga Bali, khususnya adanya paparan-paparan paham radikal. Nah, selama ini tugas-tugas CTOC itu baik itu melakukan patroli cyber maupun patroli secara dunia nyata. Ini dikombain tugas petugasnya. Nah, ketika di dunia hasil patroli cybernya menemukan misalnya ada indikasi paham radikal, kemudian penyebaran informasi-informasi yang arahnya terorisme itu, ya kita langsung melaksanakan profiling, kemudian tim lapangan langsung bergerak. Seperti itu. Nah, ketika itu ditemukan langsung kita lakukan penindakan. Nah, berkaitan dengan kerjasama dengan Kominfo ya, terkait dengan adanya situs terorisme atau yang lain-lain. Sekarang juga marak prostitusi online, ya kan? Bagaimana pihak-pihak terlibat mengambil langkah yang tepat untuk menghentikan atau mungkin membiarkannya karena kegiatan yang tidak merugikan negara, atau bagaimana nih? Karena kan sekarang kita lihat nih, ya termasuk aktif ya. Kalau terkait prostitusi online, kita tidak ada pandang bulu atau tidak tebang pilih loh ya. Ketika kita menemukan baik kita menemukan dalam patroli cyber, patroli dunia nyata, indikasi prostitusi online, atau mungkin bahkan ada laporan, ya kita tetap tindak. Tetap kita menindak karena modus-modusnya semakin berkembang saat ini kan.
baik itu melalui media sosial, macam-macam media itu dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ini. Ya, Ada banyak nggak, Bu? ada sih, ada yang kita sudah tindak ada. Ada. Yang besar atau yang biasa-biasa? Kalau di Bali kan ya kenakalan anak-anak remaja kayak gitu. Nggak ada jaringan gitu, jaringan mafia prostitusi online gitu? Sementara kita belum menemukan itu untuk di Bali ya. Di Bali itu masih konvensional mereka itu. Ya, masih konvensional, masih jaringannya masih di sekitar situ aja, pelanggannya orang-orang di situ aja. Ya. Nah, itu kan prostitusi online ya. Yang kita paling takuti saat ini adalah penyalahgunaan sosial media yang dipakai oleh yaitu pelaku tindak kriminal ya secara seksual, ya kan? Jadi banyak banget yang dia pelaku tindakan kriminal secara seksual ini memancing anak-anak muda misalnya ya, menjerumuskan mereka arahnya jatuh ke penculikan, ya pedofilia kayak begitu. Itu kasusnya pernah nggak Ibu tangani dan gimana sebelumnya Ibu menindaklanjuti kasus-kasus seperti itu? Jadi sudah seberapa banyak mungkin yang sudah ditangkap? Karena banyak sekali kasus begitu penculikan seperti itu. Sekalian Ibu mewakili ini dari Polda untuk cybercrime, langsung kasih edukasi nih ke masyarakat ya, ke orang tua yang lagi nonton ini, ke remaja-remaja yang lagi nonton ini. Jadi jangan sampai tertipu. Karena kan banyak tuh Bu ya, jadi dia pasang profile fotonya ganteng, keren gitu kan. Ternyata pas ketemunya itu enggak. Jadi kadang-kadang mereka biar mancing ketemu secara offline, terus terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekalian kita dengarkan ini ya. Jadi ada edukasinya mungkin dari Bu Ayu nih. Ya, baik, terkait dengan penanganan pornografi online ini, memang banyak modus ya, baik mulai dari micet, kemudian di media sosial, platform-platform yang disediakan oleh platform, baik itu di Facebook, di Instagram. Nah, ini ada beberapa kasus yang sudah kita tanganin, namun yang pernah ada di Bali itu belum ada sampai ke tingkat penculikan. Nah, yang ada laporannya yang lagi ngetren itu dengan modus micet. Micet. Jadi profil atau gambar yang ada mungkin di medsos yang calon korbannya ini diambil. Kemudian dia jual. Dijual harga sekian. Alamat untuk COD-nya di hotel ini, transaksinya di sini. Padahal itu tidak ada. Nah, yang dirugikan kan yang punya foto ini. Nah, kemudian kita sebagai polisi juga agak sedikit kesulitan untuk memprofiling siapa sih yang mengambil ini. Kalau memang pelakunya ini masih konvensional, ya bisa kita temukan, oh ini pelakunya ada di sini, oh ini yang mempergunakan akunmu. Tapi orang-orang yang sudah memang ahli di bidang IT, dia akan sangat-sangat pintar untuk menyembunyikan data akunnya itu. Nah, untuk saat ini saya mungkin bisa memberikan sedikit arahan, mungkin informasi kepada kita. Saya juga seorang ibu, pada ibu-ibu semua yang ada memiliki putra-putri. Yang pertama, dampingi atau kepo sedikit kepada anak-anaknya dalam menggunakan media sosial. Karena apa? Kalau memang orang tua sudah kepo, otomatis anaknya pasti akan sedikit ngerem-ngerem untuk melakukan chattingan. Kemudian yang kedua, tadi Mas Agung juga sudah menyampaikan profil ganteng. Itu jangan mudah terpengaruh dengan profil ganteng, cantik, wah segala macam. Kita harus bisa proteksi diri dengan siapa saya bicara. Siapa orang ini? Jangan buru-buru menerima pertemanan di media sosial. Karena orang-orang semacam ini biasanya ini adalah modus-modus untuk mencari keuntungan, menjadikan kita itu adalah targetnya. Nah, kalau kita sudah lemah, kita sudah percaya dengan segala dia modusnya itu, dia akan mudah sekali memanfaatkan kita. Kemudian yang ketiga, jangan mudah memberikan data pribadi atau foto pribadi
atau diajak kencan secara online. Kencan secara online itu modusnya macam-macam. Pertama diajak pacaran dulu secara online. Lama-lama diajak kamu fotonya mungkin buka busana. Secara tidak sadar foto kita, gambar kita tuh di-capture, direkam oleh pelaku ini. Nah, kelemahan kita sudah dia pegang. Foto, video ini sudah dia pegang dan itu akan digunakan untuk memeras kita. Kalau kita tidak mengikuti kemauan dari pelaku ini, video itu akan disebarkan. Foto itu akan disebarkan dan kita akan kesulitan siapa pelakunya. Karena dia menggunakan profil orang lain. Kemudian data nomor yang digunakan itu bisa dia beli. Nah, maka dari itu lebih baik kita lebih mensaring siapa yang diajak komunikasi berteman di media sosial. Kemudian yang terakhir, jangan gampang merespon notifikasi yang diberikan oleh lawan bicara atau lawan komunikasi kita di media sosial, karena itu adalah jebakan untuk mengakses data kita. Ketika kita menekan kode notifikasi yang diberikan oleh pelaku ini, secara otomatis data kita gampang akan diakses oleh pelaku ini. Demikian mungkin sedikit keren informasinya. Ya. Keren. Jadi ini jadi satu hal yang sangat positif loh, terutama untuk kita bagi ke para orang tua, ya, apalagi yang punya anak remaja. Nah, kalau dari jajaran Bu Ayu, pernah nggak ini mengadakan sosialisasi seperti ini secara rutin ke sekolah-sekolah atau kampus atau mungkin lembaga masyarakat lainnya, mungkin kayak Banjar atau apa, itu dibikin reguler mungkin sebelum COVID-19 dulu? Ya, baik, benar sekali. Kalau sebelum COVID-19 ini kita rutin kerjasama dengan Kominfo. Kita itu keliling, baik itu tingkat sekolah, baik itu ke dinas-dinas maupun ke Banjar-Banjar. Itu kita rutin dulu untuk melakukan edukasi ini. Kalau secara mandiri kita dulu sebelum COVID kita ke sekolah-sekolah. Kita sasar sekolah-sekolah, misalnya mana sih sekolah-sekolah yang perlu kita sentuh. Nah, kalau dengan Dinas Kominfo kita pasti nyari masyarakat berkelompok. Misalnya mungkin di Banjar mana, di kecamatan mana, atau di kelurahan mana, kita kumpulkan di situ. Nah, tapi karena sekarang situasinya segalanya dibatasin, kita edukasinya melalui media sosial. Baik itu berupa sharing gambar, atau mungkin melakukan counter opini, mungkin di postingan-postingan mungkin keluarga, mungkin teman, atau kalau kita pada saat melaksanakan patroli cyber itu menemukan hal-hal yang perlu kita berikan edukasi, kita edukasi. Nah, kalau mau ngelapor nih, kayak misalnya nih ada korban cybercrime, itu mau melapor seperti apa rentetan prosesnya? Ya, baik. Ini kan penting nih Bu. Jadi yang misalnya ada kejadian, ya kan, mengalami penipuan kan banyak banget. Saya sendiri nih ya, mungkin setiap minggu, hampir setiap minggu dapat aja 1 kali 2 kali ya, baik itu SMS atau apalah gitu yang chat, selamat Anda memenangkan undian 1 buah mobil gitu kan. Kadang-kadang ada yang telepon. Nah, mungkin kalau ada yang lebih dari itu jadi korban, gimana Bu? Ngelapornya kemana dan seberapa cepat dari aksi dari jajaran Ibu untuk ini? Ya, baik. Terkait kalau masyarakat sudah terkena kejahatan cybercrime ini, kami persilahkan seluruh masyarakat yang terkena kejahatan cybercrime ini untuk datang, bisa ke Polres setempat, bisa datang ke Polda, langsung ke SPKT maupun ke Piket Reskrim Sus untuk melaporkan kejadian yang menimpa masyarakat. Nah, tentunya setiap laporan yang kita terima pasti ada proses, ada prosedur yang harus dilalui. Nah, karena ini kasusnya banyak sekali, banyak banget. Pada masa COVID ini ada sedikit penurunan laporan dari masyarakat. Saya juga tidak tahu penyebabnya
apakah memang ini real, mudah-mudahan ini real. Mudah-mudahan real. Ya, mudah-mudahan ini real, memang terjadi penurunan angka kejahatan di bidang cybercrime ini, atau memang karena memang masyarakat kita ini mematuhi protokol kesehatan ini. Mereka enggan ketemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Jadi mulai bulan Januari sampai Juli ini setiap grafiknya. Bulan itu grafiknya menurun. Nah, itu perlu dilakukan penelitian lagi. Ya, perlu penelitian lagi apa sih penyebabnya adanya penurunan ini, tapi saya berharap memang ini real adanya penurunan. Jadi artinya menerima laporan itu bisa diproses dengan cepat. Ya, kita sebenarnya dalam menerima laporan itu setiap laporan masuk ke saya itu saya kan baca dulu nih, ketika itu memerlukan profiling lebih cepat, kita langsung lempar ke tim profiling. Tetapi kalau ini kasusnya mungkin masih bisa waiting list, karena ini banyak semua yang harus laporannya harus kita respon kan, harus waiting list. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu yang sudah lapor ke Polda, mungkin agak lo respon kita, karena memang banyak banget masyarakat yang ingin laporannya direspon cepat. Jadi kalau misalnya saya tidak samakan perlakuannya, nanti yang ini yang duluan lapor komplain kok punya saya belum ditindaklanjuti, yang belakangan sudah ada kejelasan perkaranya. Jadi itu tergantung dari tingkat urgenitasnya juga ya. Jadi kalau memang ini menyangkut nyawa gitu misalnya, tingkat urgensinya urgensinya ya kita cepat. Tapi kalau masih bisa bernafas gitu ibaratnya, ya kita beriring waktu ini untuk penanganannya. Itu. Oke. Setiap tahun ada pembenahan nggak Bu secara internal untuk itulah mempercepat prosesnya, terus mempercepat pelayanannya dari sisi Ibu dan jajaran? Ya, untuk di jajaran cyber yang bisa kita lakukan yaitu skala prioritas ya, skala prioritas penanganan perkaranya. Jadi mana sih yang urgent banget, yang perlu ini banget. Tetapi secara umum sih kita sudah lakukan penanganannya itu sesuai dengan prosedur yang ada di kita. Kemudian secara kualitas personil kita tetap lakukan pelatihan-pelatihan guna memahami lebih dalam penanganan perkaranya ini. Nah, ini kan ada satu aplikasi ya. Jadi satu aplikasi dari kepolisian yang sebenarnya bagus sekali. Ada Salak Bali ya Bu ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian yang tidak kejadian berkaitan sama tindakan kriminal gitu kan, tindakan kriminalitas, itu bisa langsung dilaporkan di aplikasi itu Ibu ya, dan diharapkan direspon cepat oleh kepolisian. Nah, sampai sekarang gimana kelanjutan aplikasi itu? Apakah itu masih berjalan dengan baik atau sudah di-upgrade lagi atau bagaimana Ibu? Terkait Salak Bali itu memang betul masyarakat bisa mengakses untuk melaporkan peristiwa-peristiwa yang bisa dilaporkan lewat aplikasi itu. Kemudian itu dikelola oleh bidang IT Polda Bali. Jadi itu kalau memang itu memerlukan respon sesuai dengan fungsi, misalnya nih kalau memang itu kejahatan yang dilaporkan terkait dengan kejahatan umum, nanti akan diteruskan ke bidang reskrim Kalau memang itu terkait dengan kecelakaan gitu misalnya, langsung diteruskan ke lalu lintas, jadi langsung cepat direspon peristiwanya itu. Jadi kejadian-kejadian yang melalui Salak Bali ini sudah direspon dari operator yang ada di IT-nya Polda. Jadi itu akan disalurkan ke masing-masing satker yang berkompeten menangani kasus yang dilaporkan. Oke, Ibu, mengenai ini balik lagi tentang cyber crime ya. Nanti kalau yang sisi berkaitan dengan aplikasi itu, Ibu ada rencana nggak buat ini mungkin dari cybercrime dari unit Ibu kayak aplikasi tertentu untuk melaporkan tindakan kriminal cyber? Ya, kalau untuk cyber dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri sudah ada, itu sudah namanya portal patroli cyber. Jadi kalau ada masyarakat yang mungkin tidak bisa datang langsung ke kantor polisi, bisa melalui portal patroli cyber punyanya Cybercrime Polri. Itu aplikasi ya? Aplikasi, jadi kita masuk melalui portal itu, di situ ada pilihan apakah mau melaporkan atau mau mengecek laporan, bisa di situ.
namanya portal patrolicyber.co.id. Portal patroli cyber ya. Oke, .co.id gitu ya. Nah, kalau dari cybercrime ini juga nih kita lihat nih, ada judi online. Itu termasuk cybercrime? Sepanjang itu menggunakan media internet, media online, perbuatan itu yang melanggar aturan. Kalau ini dikatakan judi ya ranahnya kita. Ya, untuk sementara kita belum ada sih menemukan judi online yang di Bali ini belum ketemu sih situs-situs. Tapi ada kan, Bu? Kalau judi kan sering tuh, Bu, ada apa poker online atau apa kayak gitu. Itu kan kita sering dapat terima itu ya. Kita profiling itu nggak di sini. Nggak di sini ya. Mungkin itu bahkan dari luar negeri bisa ya. Ya, jadi itu hanya SMS blast. Siapa yang mungkin lewat blasternya itu dapatlah SMS itu. Dan karena teknologi sekarang yang luar biasa, jadi itu bahkan kita nggak pernah tahu di mana mereka sebenarnya mengontrol itu gitu ya. Ya. Cakupannya luas sekali soalnya ya. Nah, kalau tentang politik nih sekarang nih, ini ntar lagi mau pilkada kan diundur ya ke Desember ya. Nah, biasa itu kalau berkaitan dengan pemilihan umum, pilkada kayak gitu ya, itu pasti ada yang melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan cyber. Bener nggak, Bu? Betul sekali. Di Bali gimana, Bu? Semua kehidupan ada di cyber. Saya mau tanya deh, kalau di Bali gimana, Bu? Di Bali? Kalau di Bali sama dengan luar, cuman memang karakteristik masyarakat Bali itu dalam penyampaiannya itu saya katakan mungkin masih lebih minim ya. Masyarakat Bali itu menyampaikannya di media itu. Di media itu ya memang ada tetapi tidak sewah di luar. Ya, sewah di luar, tapi saya apresiasi masyarakat Bali saat ini dalam bermedia sosial, khususnya di dalam politik itu, mari kita berpolitik yang sehat. Menyampaikan kritik, saran boleh, tetapi pilihlah kata-katanya yang tidak menebar hoax, yang tidak memfitnah, atau yang bisa mencemarkan nama seseorang di sini ya. Ya memang sih politik seperti itu, tetapi mari kita ciptakan politik pilkada 2020 di wilayah Bali ini dengan sejuk, damai, tanpa hoax. Jadi kalau menurut Ibu di Bali tidak terlalu tidak terlalu signifikan dengan black campaign gitu ya? Ada kalau tapi, black campaign ada, cuman prosentasenya tidak sebanyak yang ada gitu ya? Di dunia. Jadi nggak sebanyak mungkin di daerah lain gitu ya? Di ibu kota gitu misalnya ya? Ada pokoknya di Bali itu di setiap penyelenggaraan kampanye, setiap penyelenggaraan pemilu itu black campaign itu ada. Namun demikian masih ada batas-batasnya ya. Selama ini masih kita bisa edukasi, masih bisa kita bina. Jadi tidak sampai ke meja hukum ininya prosesnya. Kalaupun ada itu sudah memang benar-benar tidak sebanyak yang viral di media. Oke. Nah, ini di cybercrime sendiri, apa dasar hukumnya yang paling pertama dipakai? Mungkin Ibu bisa kasih gambaran sedikit ke kita semua nih, terutama dari segi masyarakat bawah nih, karena mereka saya yakin pasti tidak terlalu familiar kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang asal posting, asal sharing. Nah, ini kita ada momennya ini, kebetulan ketemu dengan Bu Ayu nih ya. Jadi apa dasar hukumnya, terus mungkin gambaran-gambaran umumnya deh buat masyarakat. Ya, baik. Dasar hukum kita melakukan penindakan di cybercrime itu yang pertama jelas Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang nomor 11 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 2016 tentang transaksi elektronik ya. Nah, di situ diatur banyak hal terkait kegiatan dunia cyber ya. Kalau kita melakukan tindak
kejahatan hoax kayak gitu, itu ada di dalam undang-undang pasal 28 undang-undang ITE. Itu ancaman hukumannya lumayan, bisa 10 tahun. Kemudian kalau memang melakukan pencemaran nama baik, itu undang-undang ITE juga pasal 27 ayat 3. Ya, itu ancaman hukumnya 4 tahun. Kemudian penipuan online itu termasuk kejahatan cyber itu pasal 28 juga, karena di situ di pasal 28 itu dijelaskan menimbulkan kerugian secara materi dalam bertransaksi elektronik. Nah, walaupun itu hoax, tetapi itu dapat menimbulkan kerugian secara materi dalam transaksi elektronik. Itu. Kemudian judi online, itu semua ada aturannya di Undang-Undang ITE. Ini kalau misalnya ada masyarakat yang sebenarnya maksudnya beritikat baik gitu ya, dia belum mengalami kerugian, tapi sudah kira-kira menurut dia ini bisa termasuk kategori cybercrime, itu bisa dilaporkan nggak? Contohnya seperti apa tuh? Ya misalnya ada penipuan tadi kayak gitu kan, tapi dia tidak jadi korban nih, belum jadi korban nih. Jadi dia berinisiatif untuk melaporkan. Tergantung kontennya. Kalau memang dia ditipu tetapi dia digunakan mungkin akunnya dia, dia tidak harus ada kerugian. Itu ada pasal yang mengaturnya. Ada pasal ya mungkin mengaku-ngaku seolah dia seolah-olah yang bersangkutan ininya korbannya. Jadi itu ada pasalnya. Ada pasalnya bisa dilaporkan itu walaupun yang bersangkutan belum mengalami kerugian. Jadi bukan pasal yang ada kerugiannya kita terapkan, itu ada. Silahkan kalau mau melaporkan itu. Nah, jadi banyak ya sudah diberikan informasi nih oleh Bu Ayu ya. Ini sudah waktunya cepat banget ya, kita disediakan waktu agak terbatas ya. Satu lagi nih pesan nih dari Bu Ayu nih ya yang kita mau minta nih. Ada nggak Ibu pesan secara umum nih yang Ibu bisa kasih nih ke masyarakat, jadi edukasi terhadap masyarakat agar nanti ketika mereka masuk ke dunia maya mereka lebih bijak, jadi netizen atau network citizen kan, pengguna fasilitas internet, supaya mereka nggak jadi korban apalagi jadi pelaku. Nah mungkin bisa diberikan sedikit pesan-pesannya Ibu. Ya baik, kalau mau jadi netizen yang baik, ketika kita masuk ke dalam sebuah komunikasi, kita ikutin saja cerita yang ada di dalam komunikasi itu, dan kita jangan terlarut di dalam komunikasi yang ada. Misalnya nih, yang kita buka itu konten hoax misalnya, di sana kan berbagai macam komentar banget. Komentar. Ya, kalau mau jadi netizen yang baik, komentarnya yang netral, yang menyejukkan, yang tidak pro sana pro sini. Agar kita tidak terlibat di dalam kegiatan yang melanggar ini, karena kegiatan ini bisa melanggar undang-undang. Kemudian ketika men-sharing informasi yang sudah saya katakan tadi itu, jangan sembarangan sharing. Ya, jangan sembarangan sharing, karena apa? Walaupun kita hanya meneruskan informasi, tetapi kalau informasinya itu berakibat fatal dan dapat merugikan kerugian bagi yang menerimanya dan akan ditindaklanjuti karena merasa teman saya yang ngasih, berarti ini benar, kita ikutin aja. Nah itu kita juga ikut menjadi pelaku. Walaupun bukan kita yang pertama membuat berita itu, kita juga ikut jadi pelaku. Nah agar kita tidak menjadi pelaku maupun korban hoax ini atau kejahatan cybercrime ini, kita lebih berhati-hati atau bijaksana di dalam berkomunikasi di media sosial. Jangan sembarangan klik. Kemudian jangan sembarangan memberikan identitas pribadi. Kemudian jangan sembarangan merespon kode-kode notifikasi yang masuk. Seperti yang sudah disampaikan Pak Tommy tadi itu, hampir setiap hari saya juga menerima SMS Anda mendapatkan hadiah sekian, undian sekian, atau
nomor Anda mendapatkan terpilih dari toko online ini, mendapatkan hadiah ini, tidak usah direspon karena itu adalah modus-modus penipuan. Jadi intinya kita lebih bijaksana, lebih hati-hati dalam menggunakan jari kita. Ancaman hukuman? Apa mungkin dikasih penjelasan sedikit tentang ancaman hukuman dari kejahatan cyber ini? Karena kan supaya orang nggak cuma oke, pencemaran nama baik selesai dengan meterai kayak gitu. Oh tidak. Jadi ini ada hukumannya nih kan? Kalau pencemaran nama baik itu adalah delik aduan. Delik aduan. Delik aduan. Ketika korbannya ini melaporkan atau mengadukan perkaranya ke kepolisian, kita pasti akan proses dong secara hukum dan panjang ceritanya. Kita harus periksa ini, periksa itu, nyari data ini, minta ini itu, pokoknya prosesnya kita sesuaikan dengan prosedur. Hukumannya kalau pencemaran nama baik ini adalah 4 tahun penjara. Nah, kalau misalnya ya mungkin selesai dengan materai, kalau ini kita anggap itu kan haknya dari korban ya, dari korban atau pelapor ini ya. Jadi kita polisi kalau memang itu delik aduan, itu kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang itu sudah memang betul-betul clear ya. Tapi kalau ini bukan delik aduan kayak hoax seperti itu, ya kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu ancaman hukumannya harus ditahan itu. Kayak kemarin yang sudah kita tahan itu kasus hoax itu sudah. Yang mana tuh? Yang kasusnya yang memberitakan salah satu pejabat negara kena COVID. Ya kita sudah limpahkan ke kejaksaan itu. Jadi ya sangat disayangkan kan, karena mungkin saya tidak mengerti pemikirannya apa, ada saat sedang memposting itu apakah sedang linglung, apa memang dia benci, itu pada saat pemeriksaan dia kan tidak mau terbuka. Yang jelas ketika kita koordinasikan dengan ahlinya, kita kumpulkan bukti-buktinya, memenuhi unsur pasal, ya sudah kita proses. Makanya dari itu jangan sembarangan posting. Baik sahabat-sahabat semua ya, jadi aksi selalu hasilnya dengan reaksi. Jadi saat kita melakukan apapun itu, baik di dunia nyata ya ataupun di dunia maya, dunia cyber, itu pasti ada konsekuensinya. Jadi berhati-hatilah, bijaksanalah dalam membagikan ide-ide Anda, pemikiran-pemikiran Anda, membagikan hal-hal lainnya, informasi lainnya dari sumber-sumber yang nggak jelas. Itu kita harus saring dulu sebelum sharing. Benar-benar belajar untuk lebih bijak, lebih berhati-hati. Jadi kita cek dulu kebenarannya. Tadi juga sudah disampaikan, cek dulu mungkin dari instansi-instansi yang terkait, yang punya wewenang untuk menjawabnya. Ya, sebelum kita menyampaikan ini ke orang banyak. Karena ini akan bisa menjadi satu hal yang negatif untuk orang lain dan untuk diri Anda sendiri. So, poinnya, kalau zaman dulu mulutmu harimaumu, ya, sekarang jempolmu, jarimu, harimaumu. So, hati-hati dalam posting. See you next week di acara Who Walk the Talk Show. Kita akan bahas next time topik-topik lainnya yang lebih menginspirasi lagi, ya. So, thank you very much. Saya Tommy Sujana. See you. Terima kasih Bu Ayu.